Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vegi Ari Setiawan, NIM 361921302021, kelas Teknik Manufaktur Kapal 2A, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, cara kerja, sistematika kerja mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak, serta displacement volume dan clearance volume. Mesin diesel bisa disebut juga sebagai combustion engine. Mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Saya juga akan menjelaskan siklus diesel atau tekan tap. Siklus diesel adalah siklus teoritis untuk compression ignition engine atau mesin diesel. Perbedaan antara siklus diesel dan Otto adalah penambahan panas pada tekanan tap. Karena alasan ini, siklus diesel kadang disebut siklus tekanan tetap. Dalam diagram PV, siklus diesel dapat digambarkan sebagai berikut. Saya menggambarkan seperti ini. Penjelasannya adalah 6 sampai 1 itu langkah hisap pada P sama dengan C isobarik. 1 sampai 2 itu adalah langkah kompresi. 2 sampai 3 pembakaran pada tekanan tetap isobarik. 3 sampai 4 langkah kerja P bertambah. 4 sampai 5 pengeluaran kalor sisa pada V. 5 sampai 6 langkah buang pada P. Nah, sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin diesel 2 tak. Gambarnya seperti ini. Nah, mesin diesel 2 tak menggunakan dua langkah two stroke dalam menempuh 1 kali siklus kerja. Maksudnya gimana? Maksudnya itu dalam ini 1, terus 2 itu 1 merupakan 1 kali kerja. Nah, sementara tiap langkah itu membutuhkan setengah putaran engkol. Jadi bisa dikatakan prinsip kerja motor diesel 2 langkah adalah mesin yang mengubah energi panas kimiawi menjadi energi gerak 1 kali putaran engkol. Nah, itu penjelasan saya. Terus cara kerja mesin diesel 2 tak. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap adalah proses pemasukan udara ke dalam silinder mesin, sementara langkah kompresi adalah proses pemampatan udara ke bentuk yang lebih padat sehingga suhu udara meningkat. Terus dimulai dari piston yang ada di titik mati bawah. Saat piston ada di titik mati bawah, udara akan masuk melalui lubang udara yang ada di sekitar dinding silinder. Udara ini dapat mendorong masuk karena pada saluran intake terdapat blower atau turbo yang mendorong udara ke arah mesin. Lalu piston akan bergerak naik. Pergerakan ini akan membuat lubang udara tertutup oleh dinding piston. Akibatnya ketika piston bergerak seperempat ke TMA itu titik mati bawah, kompresi udara akan dimulai. Nah, ketika piston mencapai TMA, udara sudah berhasil dipampatkan sehingga suhunya naik dan siap untuk melakukan pembakaran. Yang kedua, langkah usaha dan buang.
Langkah usaha adalah proses terjadinya pembakaran, sementara langkah buang adalah proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Langkah usaha akan terjadi ketika piston mencapai TMA di akhir langkah kompresi. Saat ini injektor akan mengabutkan sejumlah solar ke dalam udara bertekanan tinggi tersebut, sehingga solar akan terbakar dengan sendirinya. Mengapa solar kok bisa terbakar? Ini karena suhu pada udara yang dikompresi melebihi titik nyala solar, sehingga solar akan membara apabila dimasukkan ke dalam udara bersuhu tinggi tersebut. Komponen mesin diesel 2 tak. Yang pertama, blok silinder berfungsi sebagai tempat naik turunnya piston. Head cylinder berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Ketiga, piston merupakan komponen untuk mengatur volume silinder agar terjadi langkah 2 tak. Keempat, connecting rod, batang yang menghubungkan piston ke poros engkol. Kelima, poros engkol mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. 6. Lubang udara merupakan sebuah saluran udara dari blower ke dalam silinder. Lubang ini tidak terkonsentrasi pada satu titik, melainkan ada 2 hingga 3 lubang dalam satu silinder. Blower. Nah, blower yang ini komponen untuk menghembuskan udara ke dalam silinder mesin. Terus katup buang, katup untuk membuang gas sisa pembakaran. Ke-9, injektor. Injektor yang ada di dalam atas ini fungsinya merupakan komponen untuk mengabutkan injektor ke dalam ruang bakar. Sekarang saya akan menjelaskan mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak kurang lebih gambarnya seperti ini. Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engine yang memiliki 4 langkah atau 4 stroke dalam satu siklusnya. Jadi otomatis mesin diesel 4 tak itu lebih cepat daripada mesin diesel 2 tak. Mesin diesel ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Kalau prinsip kerja mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah. Setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, bagian ini merupakan bagian pistonnya. Lalu kepala silinder semua sirkulasi udara, baik udara bersih atau gas buang, ada dalam kepala silinder. Terus blok silinder berbentuk blok silinder 4 tak, tidak memiliki lubang intake seperti 2 tak. Katup hisap berfungsi sebagai katup masuk udara ke ruang bakar. Intake manifold, saluran udara bersih menuju ruang bakar. Katup buang berfungsi sebagai katup buang gas sisa pembakaran. Exhaust manifold adalah saluran gas buang ke knalpot dan injektor. Sekarang bagaimana cara kerja mesin diesel 4 tak? Caranya ya kurang lebih hampir sama dengan mesin diesel 2 tak. Kalau 4 tak
Pertama, Anda harus tahu apa arti 4 tak. Penamaan 4 tak itu memiliki arti 4 langkah atau dalam bahasa Inggris 4 stroke, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang artinya mesin ini memiliki 4 langkah dalam satu siklus kerjanya. Langkah apa saja itu? Yang pertama, langkah hisap. Kedua, langkah kompresi. Ketiga, langkah usaha. Keempat, langkah buang. Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap merupakan masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak ke TMA dan TMA ke titik TMB. Kalau TMA itu titik mati atas, kalau TMB itu titik mati bawah. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi adalah proses penempatan udara di dalam ruang silinder. Mengapa udara perlu dimampatkan? Ini terkait proses pembakaran solar. Mungkin Anda tahu kalau mesin diesel itu tidak dilengkapi busi. Tapi mungkin ya ada kalau mesin diesel yang memakai busi. Itu karena mesin diesel dapat melakukan pembakaran tanpa percikan api dari busi. Ini dikenal dengan self combustion. Namun, agar terjadi self combustion maka udara harus dimampatkan atau dikompresi hingga suhunya naik melebihi titik bakar solar. Dengan demikian, solar yang diinjeksikan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Langkah kompresi ini berlangsung seusai langkah hisap. Ketika piston sudah sampai ke titik TMB, di akhir langkah hisap, piston akan kembali naik ke titik TMA. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengompresi udara yang ada di dalamnya. Ketiga, langkah usaha. Langkah usaha atau langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Yang keempat, langkah buang. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke TMA seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ketika piston naik mencapai TMA di akhir langkah buang, maka inilah yang disebut dengan siklus mesin 4 tak. Satu siklus mesin 4 tak ini terdiri dari 4 langkah yang masing-masing membutuhkan setengah putaran engkol, sehingga menyelesaikan satu siklus full membutuhkan 2 putaran engkol. Dari 2 putaran engkol itu ini setengah, ini 1, terus kan 2 berarti kurang ke bawah lagi, naik lagi. Nah, itu 2 putaran engkol. Yang ketiga, saya akan menjelaskan compressed ratio. Rasio kompresi adalah perbandingan rasio antara volume total ruang silinder dengan volume ruang bakar. Volume total adalah besar volume mesin displacement saat piston berada di titik TMB ditambah dengan volume ruang bakar. Sementara volume ruang bakar adalah ruang yang tersisa di dalam silinder mesin ketika piston tepat berada di TMA, titik mati atas. Fungsi data rasio kompresi adalah untuk menunjukkan kesesuaian terhadap bahan bakar yang digunakan.
Kalau perbandingan kompresi besar, maka mesin tersebut harus menggunakan bahan bakar beroktane tinggi. Lalu, apa hubungan rasio kompresi dengan bahan bakar? Seperti yang kita ketahui bahwa bensin memiliki nilai oktan. Nilai oktan adalah nilai kekuatan bensin terhadap tekanan sebelum terbakar dengan sendirinya. Semakin besar nilai oktan pada bensin, maka semakin tinggi pula tekanan udara yang mampu ditahan. Hubungannya dengan rasio kompresi mesin adalah untuk mesin yang memiliki rasio tinggi, maka harus menggunakan bensin yang oktan lebih besar. Saya menggambarkannya seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan volume displacement piston atau volume langkah. Piston displacement atau yang artinya volume langkah piston atau torak pada biasanya disingkat dengan istilah displacement. Volume langkah torak adalah volume dari posisi torak yang berada pada titik mati bawah sampai saat torak berada pada posisi titik mati atas. Pada engine yang memiliki jumlah silinder lebih dari satu, maka volume langkah pistonnya merupakan jumlah semua silinder atau disebut total displacement. Pada umumnya engine yang memiliki volume torak yang besar maka akan menghasilkan output tenaga yang besar juga. Hal ini dikarenakan silinder mampu menghisap lebih banyak lagi campuran bahan bakar dan udara. Nah, sekian video presentasi dari saya, video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.